Sampai regas ya. Mau nafas dulu. Apa tuh bang? Nah, ini balik ke mana was. Jangan didesak ya abang nak ke 10.000. Jangan didesak, abang nak ke 10.000. Seriusan lah. Nih, lihat ya. Mencari itu lagi, sekarang lagi. Kalau 1.310 dah. 12 itu. Nah, ini kan tekan tadi. Oh no, gak ada banget. Oh shit. Kayaknya Ada gabut. pegang sebelah kanan aku terkumat. Ya B ya bang. Wih, cik abang lah sudah 1.000 ya. Nah, Dikira apa? Yang bagi. Nah, itu mah enggak. Apalagi ntar kayak gini. Ya ada auto clicker nggak? mana bisa auto clicker dek. Itu aja. Oh, bisa gini. Ini bang. Oh, enggak. Duh, macet. Tapi ya jangan sampai tombolnya rusak deh. Tapi abangnya rusak lah. Oke, sudah next. Kasih visual di Ya apa bisa? ada game itu. Ngeluarin baknya. Oh ada. Apa cuma drop yang di sabun? Kayak apa ya bang itu untuk? Di sudah ada misi, minta ampun bapak ini. Bu, mana badannya bu? Terus mana? Gak tahu lah. Suara kenapa sakit dari pagi? Tenggorokan. Iya. Apa yang abang lakukan kemarin? Minum di sekolah dong. Abangnya tadi nggak ada, bu. Nah, sana kami ikut berenang belum banyak. Tahu? Untuk adik enak, bang enak. Sudah lihat kami sendiri. Sudah enak aja. Terus libur ya. Aduh sakit. Jangan heboh. Enak aja. Kami mau ke kota abang dulu ya. Sudah. Ada 700 bang. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf juga Bapak sedikit terlambat. Ini terlambat sekitar 6 atau 7 menit ya. Tadinya sudah bisa masuk, cuman Bapak belum sholat. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kegiatan
Benar, kita diawali dengan mengaktifkan kamera supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Silakan Bapak Ibu. Mana nih kameranya, baru sedikit yang aktif. Yang belum menghidupkan kamera silakan. Dari beberapa tadi Bang? Iya. Oke, bagi yang sudah menghidupkan kamera, terima kasih. Tapi sepertinya Aprilia Putriana masih dalam perjalanan ya. Kita pindah aja pada ribut. Oke Bapak Ibu, untuk kali ini kita sudah memasuki kegiatan tutorial webinar yang kelima ya. Nah, tadi Bapak juga sudah instruksikan agar kita menulis sebuah pertanyaan yang berkaitan yang modul 6 atau modul terakhir. Modul 6 ataupun modul terakhir ini tentu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang perlu kita diskusikan. Kemudian di dalam kesempatan ini juga Bapak ingin menyampaikan informasi bahwa pada minggu yang ini ya kita sudah dituntut untuk mengerjakan tugas praktik 2 ya, tugas praktik 2. Sebentar Bapak cek dulu. Sebentar, ini Bapak kopas dulu yang ke lain. Apakah yang Bapak share screen bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa? Nah, untuk tugas praktik 2 kita membuat video presentasi salah satu RPP ya, tematik untuk pembelajaran di kelas yang telah disusun pada tugas praktik 1. Di praktik 1 kita sudah membuat 2 buah RPP ya, yang mana video presentasi salah satu RPP itu boleh dipilih tema dan subtemanya ditentukan oleh tutor, ataukah tema dan subtemanya yang dipilih melalui daftar yang disediakan kemarin. Nah, hasil presentasi dalam bentuk video itu nanti silakan dikirim ke LMS dalam bentuk link video. Nah, dengan catatan link videonya itu untuk berbagi. Barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan, dan tugas ini mulai dari hari ini tanggal 15 dari jam 14.45 nanti sudah boleh dikumpulkan, dan tugas ini akan berakhir pada tanggal 21 ya, tanggal 21 bulan Mei jam 23.59. Nah, maka nanti tanggal 22
jam 00 ya, itu berakhirnya tugas dikumpulkan. Nah, nanti tugas itu dalam bentuk tag online saja, karena dalam bentuk link video. Nah, maka dari itu nanti ini apa nih, nggak perlu diaktifkan. Nah, silakan nanti di masing-masing LMS kita bisa dicek dari tugas yang ini ya. Tapi kayaknya sudah ada yang mengumpulkan ya. Sudah mengumpulkan Pak Asnur Rozi ya. Ini belum ditugaskan sudah dikumpulkan. Nah, ini luar biasa ini. Tapi tugasnya kosong, tidak ada ya. Barangkali karena dibuka kemudian disubmit, upaya yang disubmit kosong ya, nggak apa-apa, nanti silakan diulangi kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu di dalam sesi kelima nanti ada juga tugas kita mengisi latihan uji kompetensi 2. Nah, soalnya seperti ini, uji kompetensi 2 ya. Ini Bapak perlihatkan dan juga bisa kita download di LMS kita masing-masing ya. Nah, ini yang ditanyakan dan beberapa skor yang sudah ditentukan. Nah, dari soal ini ada 3 soal, jumlah skornya 65. Kemudian 65 itu dibagi 100, kemudian dikalikan 100 kembali. Dari perolehan skor. Nah, terkait dengan hal ini tentunya itu menjadi informasi awal yang perlu kita perhatikan terkait dengan beberapa tugas yang harus dikerjakan pada minggu ini ya. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian ya, untuk tugas ini nanti ya, Bapak ingin memberikan informasi juga. Itu bisa berupa sebagai contoh, Bapak coba buka tugas kita di tugas 1. Misalnya tugas yang dikirim oleh Ibu Safitriani ya. Bapak coba buka Ibu Safitriani ya. Coba kita lihat sama-sama. Safitriani ya. Ini ada tugas RPP-nya. Ini kita buka bersama-sama ya. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu membuat video presentasi ya. Video presentasi yaitu ini Bapak tunjukkan sebagai contoh menggunakan laptop ya. Menggunakan laptop. Aplikasi yang paling mudah Bapak Ibu gunakan itu bisa menggunakan misalnya PowerPoint. Ini kan PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini nanti ada bagian menu insert ya. Di insert ini ada screen recording. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin mempresentasikan RPP seperti RPP Ibu Safitriani ini, maka jangan laptopnya yang direcord melalui handphone, akan tetapi bisa melakukannya dengan menggunakan screen recording. Nah, bagaimana caranya Pak? Caranya Bapak Ibu tinggal klik insert, kemudian screen recording. Nah, dari screen recording ini nanti pertama Bapak Ibu harus memastikan area yang mana yang mau di record. Bisa semuanya atau bagiannya saja misalnya. Ini contohnya Bapak hanya menampilkan sebagiannya saja. Atau bisa juga areanya itu seluruhnya seperti ini, bisa juga. Nah, tergantung. Nah, ini contohnya Bapak ambil sebagian saja. Ini sebagai contoh. Nah, setelah menentukan area nanti
memastikan bahwa mikrofonnya aktif. Kemudian apabila kita menggunakan pointer atau mouse ya, maka ini harus juga aktif. Nah, setelah itu barulah kita memulai recording. Ya. Ini dalam hitungan mundur. Dalam hitungan mundur maka recording akan dimulai. Nah, contohnya misalnya di sini. Lalu di sini saya Ibu Safitriani akan menyajikan atau mempresentasikan RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran Tematik Terpadu yang digunakan di Sekolah Dasar Negeri 174/10 Trimulya. RPP ini digunakan pada kelas 1 untuk semester 1. Tema yang diangkat sebagaimana tema yang dipilih yang tersedia di dalam daftar yang sudah ditentukan oleh tutor, yaitu pada tema hidup rukun. Nah, pada tema hidup rukun ini ya, subtema yang dipilih di sini adalah hukum apa hidup rukun di tempat bermain, dengan materi pokok hidup rukun dengan teman bermain. Nah, ini merupakan pembelajaran pertama pada tema ini. Untuk mempelajari tema atau materi pokok atau subtema ini ya, membutuhkan waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, baiklah, itulah presentasi secara keseluruhan sampai kepada RPP pada bagian akhir, yaitu tentang penilaian. Nah, ini dijelaskan. Nah, maka nanti silakan ditutup. Demikianlah presentasi RPP yang disampaikan. Terima kasih. Nah, setelah itu nanti pada bagian ini di stop atau di pause ya. Misalnya di stop. Di saat di stop nanti, maka video yang kita record itu akan terekam, akan masuk ke dalam PowerPoint itu. Nah, bagaimana bentuknya, Pak? Nah, ini contohnya, ini Bapak tampilkan slide-nya. Untuk mundur, maka recording akan dimulai. Nah, contohnya misalnya di sini. Lalu di sini saya Ibu Safitriani akan menyajikan atau mempresentasikan RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran Tematik Terpadu yang digunakan di Sekolah Dasar Negeri 174/10 Trimulya. RPP ini digunakan pada kelas 1 untuk semester 1. Tema yang diangkat sebagaimana tema yang dipilih yang tersedia di dalam daftar yang sudah ditentukan oleh tutor, yaitu pada tema hidup rukun. Nah, pada tema hidup rukun ini ya, subtema yang dipilih di sini adalah hukum apa hidup rukun di tempat bermain, dengan materi pokok hidup rukun dengan teman bermain. Nah, ini merupakan pembelajaran pertama pada tema ini. Untuk mempelajari tema atau materi pokok atau subtema ini ya, membutuhkan waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, baiklah, itulah presentasi secara keseluruhan sampai kepada RPP pada bagian akhir, yaitu tentang penilaian. Nah, ini dijelaskan. Nah, maka nanti silakan ditutup. Demikianlah presentasi RPP yang disampaikan. Terima kasih. Dan setelah itu nanti pada bagian ini di stop atau di pause ya. Nah, itu contoh record di laptop ya. Kita menggunakan PowerPoint sebagai screen recordnya. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada juga yang tidak menggunakan sebagai contoh tidak menggunakan laptop mungkin. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana misalnya kita mempresentasikan RPP itu menggunakan handphone saja gitu kan? Nah, maka dari itu ya, di sini Bapak coba
mensimulasikannya. Coba Bapak cek dulu aplikasinya sebentar. Ya. Bapak coba menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Coba sebentar. Misalnya Bapak menggunakan kode 646E ya. Kita coba masukkan menggunakan aplikasi ini ya. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang handphone Bapak tampilkan di desktop ya. Desktop handphone. Nah, dari yang ini nanti misal contoh Bapak akan membuka LMS, mana bisa dibuka di sini. Untuk membuka beberapa tugas ya, misalnya ini. Nah, ini posisinya bisa diputar-putar supaya nampak. Bapak login terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk. Kemudian Bapak pilih kelas kita. Ini kelas kita ya. Misalnya di sini Bapak akan mempresentasikan tugas Ibu Novitasari ya, enggak kok Novitasari di sini. Kita coba cari dulu ya. Oh, macet. Ulang lagi buka. Coba kita buka di sesi ketiga ya. Sesi 3 tugas praktik 1, tugas punyanya Ibu Novita ya. Coba kita buka. Coba cari misalnya di sini. Oh, bukan yang ini. Bukan langsung create tapi view ya. Di view sebentar ya. Kita cari dulu yang mau dijelaskan. Ibu Novi. Ini Ibu Novi. Sudah terlihatkah nama Ibu Novi? Nah, ini Novitasari. Nah, ini kan tugas Ibu Novitasari yang sudah dikumpulnya. Novitasari ya. Kok nggak kelihatan? Masih tugas tuh ya. Oh, Ibu Novitasari. Caranya di grade. Nah, ini tugas yang sudah dikumpulkan. Bapak coba buka PowerPoint-nya. Bapak terlihat. Sudah terlihat ya. Atau misalnya kayak gini Bapak Ibu, anggap saja pada bagian yang ini kita sudah temukan RPP-nya. Nanti RPP kita gantikan dokumen yang lain. Nah,
di dalam kita menggunakan handphone sebagai presentasi, maka di sini kita harus punya aplikasi seperti misalnya perekam layar ya. Beberapa handphone barangkali sudah ada aplikasi ini. Ini bisa perekam layar, app recorder, ada screen recorder, rekam layar. Nah, tinggal pilih saja salah satunya. Misalnya memilih recorder screen recorder, rekam layar. Nah, ini diinstal. Sebentar. Oke. Yang Bapak tampilkan bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Ini Bapak coba menggunakan aplikasi ini ya. Tapi dia keluar lagi. Ya, sebentar. Oke. Sebentar, oke. Bapak coba ulang lagi menghubungi aplikasi ini. Nah, nanti pada bagian ini jangan lupa ini aplikasi saja untuk menampilkan ya. Nanti aplikasi yang sudah terinstall bisa terlihat ini Bapak Ibu pada bagian ini ya. Ini aplikasinya yang untuk merecord presentasi nanti. Oke. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah kita membuka dokumen RPP itu. Misalnya contoh dokumen di sini ada nggak RPP di handphone Bapak ya? Coba cek RPP. Anggap saja yang ini ya. Tapi di saat Bapak share screen nggak mau dia nih. Kamu terlihat ya. Nggak bisa ditampilkan. Jadi menurut perkiraan seperti itu praktik di dalam kita menggunakan aplikasi ini ya. Sebentar. Jadi dengan menggunakan perekam layar tadi, kita akan bisa merecord RPP yang akan kita presentasikan. Nah, itu harapannya. Nah, seperti yang tampilkan ini kan. Nanti tinggal kita tampilkan dokumen yang mana. Dari dokumen tersebut nanti kita akan presentasikan itu. Contohnya sudah ada nampak RPP tadi. RPP. Nah, nanti RPP itu kita presentasikan dengan posisi miring seperti ini supaya nanti dia tampil lebih besar gitu kan. Nah, nanti diaktifkan aplikasi perekam layar tadi. Nanti dari perekam layar itu akan merecord apa saja aktivitas layar ini. Jadi kita tinggal presentasikan saja. Setelah itu videonya kita simpan. Nah, itu sebagai contoh Bapak Ibu menggunakan handphone sebagai salah satu alternatif membuat video presentasi. Nah, setelah itu nanti jangan lupa video yang kita buat seperti contoh apakah di handphone atau di PowerPoint tadi ini kita simpan.
Nah, simpan dulu. Misal contoh, ini kan RPP-nya punya Ibu Sopriani ya. Misalnya kita simpan dulu dalam bentuk file. Nah, filenya itu seperti ini hasilnya. Kalau tadi kita putarkan di Word, maka recording akan di PowerPoint, tapi ini sudah bentuk file. Contoh. Nah, setelah dia membentuk file, tentunya ini nanti kita kirimkan, contohnya di kita kirimkan ke Google Drive, bisa ke OneDrive atau OneNote atau hal yang lain ya. Nanti video itu kita kirim ya, contohnya seperti ini. Ini kalau videonya panjang pasti lama ngirimnya. Ini karena videonya pendek, ini agak lebih cepat. Baru 2/4 sudah dikirim, hampir 50% ya. 50% sudah terkirim. Sedikit lagi, tinggal 15%. Nah, dari yang yang sudah dikirim ini, jangan lupa status filenya harus dalam bentuk berbagi. Kenapa? Karena kalau belum dalam bentuk berbagi seperti filenya seperti ini, kita klik kanan gitu kan, kemudian kita copy, kemudian misalnya dibagikan sama yang lain, misalnya di kelas kita. Nah, tentu file yang demikian ini sulit untuk dibuka. Nah, ini karena dia itu pada drive yang sama, tentu bisa. Tapi kalau drive-nya berbeda seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk memastikan itu tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka yang kita kirim tadi ya, yang ini ya, ini harus kita rubah dulu ya, status videonya. Kalau tadi ini kan dalam bentuk dibatasi. Nah, ini kan ada pilihan, misalnya siapa saja yang memiliki link itu dapat mengakses atau melihat. Ini kan ada dua pilihan, ini cukup saja melihat. Kalau sudah seperti ini, nah maka link ini bisa diproses oleh siapa saja. Nah, buktinya kalau misalnya kita paste di grup kita kan, ini kita buka dengan drive nama siapa saja, bisa terbuka. Misalnya Bapak robah misalnya dalam bentuk yang lain, atau ini ya, tentu bisa juga dibuka. Tidak seperti yang tadi itu tidak bisa dibuka. Ini tinggal di open aja. Nah, seperti itu. Atau Bapak buka dalam bentuk video yang lain, video drive juga bisa nantinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kita di saat kita mengupload video sebagai tugas praktik 2 ya, mempresentasikan RPP. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya ya RPP yang kita presentasikan tentu harus bisa diakses oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya itu tidak bisa diakses oleh Bapak, bagaimana Bapak mau memberikan penilaian? Nah, seperti itu terkait dengan tugas praktik 2. Barangkali dari penjelasan Bapak tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Terutama Ibu Apriliana Putriana yang tadi di dalam mobil sudah tuh sampai ke warung siap makan-makan kayaknya nih. Ini bersama dengan Bu Ani Yuliana juga ya. Ya, kemain lagi background sama ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu terkaitnya tugas praktik 2 tadi yang sudah Bapak jelaskan. Ada?
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu Kana, silakan Ibu Kana. Terima kasih kesempatannya Pak. Ya, gimana Ibu? Ini saya mau nanya mengenai tugas. RPP saya kemarin kan susunannya banyak yang amburadul tuh tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya. Itu bisa saya rubah, masih tetap itulah temanya, cuman saya mau rubah Pak susunannya. Mungkin ada kegiatannya yang sesuai dengan yang saya laksanakan nanti. Bisa kan dirubah Pak? Silakan Ibu. Sebelum dimulai masih bisa dirubah. Oke. Sudah tuh itu pakai durasi enggak Pak yang video? Nah, untuk durasi karena ini untuk memaksimalkan, kalau video yang disarankan itu kan memang tidak boleh panjang. Karena apa? Karena tidak bisa diupload di LMS. Tapi karena upload di LMS itu cuma teks, jadi video itu silakan lebih dari 5 menit tidak masalah. Bisa 10 menit, bahkan 20 menit atau 30 menit. Ya. Yang paling penting video itu bisa menjelaskan dengan baik apa isi RPP yang dibuat. Jangan sampai nanti ada yang tidak jelas. Seperti itu Ibu. Oke. Makasih Pak. Oke. Ada lagi Ibu Siti Muniro, ini lagi ngebut nih, hati-hati Bu. Ada lagi yang lain silakan. Cukup jelas ya. Ibu Nofri. Nanti kalau ada silakan disampaikan ya sambil Bapak jalan. Bapak pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang modul 6. Sebenarnya modul 6 ini Bapak Ibu itu disampaikan pada tutorial keempat. Tapi karena kemarin kita panjang diskusinya tentang pembahasan tugas praktik 1, maka kita kehabisan waktu pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, pada kali ini akan Bapak jelaskan. Apakah yang Bapak screen sharing ini bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa? Nah, untuk modul 6 ya. Modul 6 ini tentang praktik pembelajaran terpadu di SD. Hasilnya Bapak sampaikan pada tutorial yang lalu ya. Tapi karena kehabisan waktu kita sampaikan pada kesempatan ini. Nah, pada modul 6 ini ya, itu ada 2 KB, mulai dari praktik merancang pembelajaran terpadunya, termasuk juga praktik pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nanti Bapak ingin konfirmasi juga dari daftar pertanyaan yang disampaikan di menu chat nanti, Bapak minta konfirmasi apakah yang Bapak jelaskan itu bisa sudah terjawab atau seperti apa. Nah, terkait dengan 2 KB ini Bapak tidak memberikan pemisahan secara khusus ya. Yang mana rancangannya, yang mana pelaksanaannya. Karena nanti dari rancangan itu langsung Bapak akan praktikkan bagaimana praktik pelaksanaan pembelajaran terpadu. Jadi dalam rancangan di situ ada pelaksanaan. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tadi Bapak sudah memberikan berbalik terhadap tugas. Nah, Bapak ingin memberikan contoh di dalam rancangan bagaimana rancangan pembelajaran terpadu di SD ya. Di dalam tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Nah, di dalam modul kita tentunya ada tentang prosedur kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasi. Ini kalau nggak salah Bapak pada halaman 6.3 ya. Nah, di antara poinnya itu ya ada poin tentang menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan tema yang sesuai, kemudian mengembangkan peta keterhubungan antar KD dan tema pemersatu,
kemudian penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan rancangan pembelajaran terpadu ini, Bapak ingin sampaikan bahwa untuk 3 poin, mulai dari menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, kemudian dengan tema yang sesuai, ini sudah ada di dalam Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Atau mungkin ada juga peraturan yang baru, kalau nggak salah ada pembaruan terkait dengan peraturan ini. Nanti silakan cek kembali. Artinya untuk menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, dan mengembangkan tema yang sesuai di dalam prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu itu tidak perlu lagi kita lakukan karena sudah dilakukan di dalam kurikulum untuk SD. Nah, kemudian berikutnya di dalam ini juga Permendikbud nomor 57 tahun 2014 atau yang terbaru sudah ada yang mana tema yang harus dipelajari, kemudian KD yang mana yang satu dengan antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran yang lain, begitu juga tema yang sesuai. Nah, sebagai contoh misalnya di sini untuk tema keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku ini sudah ada beberapa mata pelajaran yang dimaksud pada poin yang ini. Nah, apa diantaranya ada PKN, bahasa Indonesia, ada matematika, ada seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Begitu juga dengan KD-KD-nya, sehingga nanti dia juga sudah ada tema dan subtema yang dimaksud. Nah, kemudian setelah itu Bapak di dalam kesempatan ini ingin sampaikan juga di dalam prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu itu kita juga diminta untuk mengembangkan peta keterhubungan ya antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Nah, ini sudah juga Bapak simulasikan atau sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya pada tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku ini di sini ada PKN beberapa kompetensi dasar ya yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan subtema ini. Kemudian ada juga bahasa Indonesia mulai dari KD 3.3 sampai 4.4. Nah, kemudian di dalam mata pelajaran tema ini juga subtema 1 anggota keluargaku juga ada matematika. Ada KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 dan 3.10. Dan berikutnya untuk seni budaya dan prakarya ada KD 3.1 sampai 4.5. Begitu juga dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ada beberapa KD di dalamnya. Nah, itu sebagai contoh pengembangan peta keterhubungan. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan pengembangan peta keterhubungan ini karena sudah ada di dalam sebuah kurikulum. Yang ini bisa kita lihat di dalam buku guru ya, di dalam buku guru sudah ada ya. Kemudian berikutnya terkait dengan penyusunan satuan pembelajaran terpadu, tentu kita kembali lagi berbicara masalah RPP. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, RPP itu harus mengacu kepada standar proses yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi komponen RPP itu mulai dari identitas sekolahnya sampai kepada penilaian. Nah, ini harus lengkap sesuai urutannya masing-masing. Nah, maka dari itu ini juga sudah Bapak berikan contoh. Kalau tadi ada misalnya ada mata pelajaran yang terkait, kemudian ada kata KD yang ditetapkan, kemudian ada juga pengumuman temanya, sampai kepada peta keterhubungan dari setiap mata pelajaran yang menjadi tema pemersatu juga sudah juga inilah implementasinya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, contohnya seperti ini, sebagaimana tugas yang sudah kita kerjakan kemarin untuk tugas praktik 1 ya, membuat RPP. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian berikutnya diikuti lagi dengan kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi dari masing-masing mata pelajaran. Ini sebagai contohnya PKN gitu kan.
kemudian ada bahasa Indonesia, berikutnya ada matematika dan sebagainya, termasuk SPDP dan PJOK. Nah kemudian berikutnya baru baru masuk kepada materi pembelajaran. Nah materi pembelajaran ini menyimak cerita atau menonton film yang bertema kasih sayang gitu kan. Nah berkaitan dengan hal ini tentunya Bapak ingin sampaikan, tentu kita praktekkan bagaimana pembelajaran terpadu itu gitu kan. Nah maka dari itu Bapak kira dengan tema yang ada ini, marilah kita sama-sama untuk mencoba mensimulasikannya. Misalnya di sini bernyanyi bersama ya tentang lagu Keluarga Cemara. Nah maka dari itu pada kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk bernyanyi bersama-sama bagaimana mempraktekkan pembelajaran terpadu apabila kita mengajak peserta didik atau siswa itu untuk melakukan kegiatan bernyanyi bersama. Setuju ya? Kita sama-sama bernyanyi ya? Setuju nggak setuju Pak? Ya, oke. Ini Bapak putarkan. Nyanyi. Ya, nyanyi lagi. Ya. Silakan mikrofonnya dihidupkan semua supaya suaranya bisa terdengar. Oke, silakan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Suaranya. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abang. Matahari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abang. Matahari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abang. Matahari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih. Ini sudah
berpartisipasi, bernyanyi. Biasa. Apa? Ada tagnya tuh. Nanti kalau sudah terbiasa, hafal juga itu. Iya, suaranya juga telat masuk, Pak. Iya. Nunggu nunggu tampilan tagnya atau nunggu musiknya masuk. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kedua-duanya, Pak. Itu mungkin karena jaringan. Nah, kemudian selain itu ya di dalam contoh ini dalam materi pembelajaran ya, begitu juga dengan materi yang lain gitu kan. Misalnya materi di dalam rancangan pembelajaran terpadu menanyakan kegiatan pembelajarannya. Maka untuk menanyakan itu apa yang mau ditanyakan? Nah, misalnya nama-nama adik, kakak atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Apa sih kebaikan yang mereka berikan pada dirinya dan sikap selama ini terhadap mereka. Jadi ini terkait dengan isi dan pesan cerita atau film atau dalam bentuk isi dan pesan tentang kitab suci. Nah, berkaitan dengan ini kan bisa saja siswa itu kita minta untuk mengisi tabel gitu kan. Mulai dari anggota keluarganya ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Namanya siapa? Nama ayah, nama ibu, nama kakak, nama adik gitu kan. Nah, kebaikan ayah apa saja, ibu apa saja, kakak dan adik. Begitu juga bagaimana sikap ayah terhadap siswa ini, begitu juga sikap ibu, kakak dan adik. Nah, ini bisa kita jadikan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu bukan menyebutkan pokok materinya, tapi benar-benar materi yang dipelajari itu ditulis kembali. Nah, kemudian selanjutnya ya begitu juga dalam bentuk yang lain misalnya. Nah, misalnya di sini menanyakan itu nanti bisa Udin itu diganti dengan dengan nama siswa. Misal anggap saja Budi gitu kan. Budi memiliki ayah namanya siapa gitu. Budi memiliki ibu namanya siapa. Kemudian Budi memiliki kakak nama siapa. Budi juga memiliki adik namanya siapa. Keluarga Budi terdiri dari ayah, kakak, dan Budi gitu kan. Keluarga Budi saling menyayangi. Nah, jadi tag-tag yang seperti ini tentunya harus ditulis di dalam materi pembelajaran. Begitu juga dengan yang lainnya. Apakah kegiatan itu dalam bentuk mengumpulkan informasi, apakah itu mengasosiasi, mengkomunikasikan, apa yang mau dikomunikasikan itu juga ditulis. Nah, itu sebagai contoh beberapa materi pembelajaran. Begitu juga misalnya yang berkaitan dengan sumber belajar ya. Sebelum sumber belajar di sini ada juga lagu ini. Kalau mau ini kayak itu contoh dari materi pembelajaran tentang lagu Sayang Semuanya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, yang terkait dengan sumber belajar bagian dari komponen dari RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Maka sumber belajarnya apa? Lagu yang bertema kasih sayang antara anggota keluarga di rumah. Kemudian kalau ada cerita atau film tentang bertema kasih sayang antara anggota keluarga, seperti cerita keluarga Cemara tadi yang kita nyanyikan bersama-sama. Begitu juga dalam bentuk buku cetak ya yang kita gunakan. Misalnya di sini buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang tema keluargaku dengan subtema anggota keluargaku atau sumber yang lain yang relevan. Nah, itu yang di dalam rancangan pembelajaran terpadu harus ditulis seperti apa yang kita diskusikan tempo hari. Kemudian berikutnya di dalam kegiatan pembelajarannya tentu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini seperti yang telah sampaikan terdahulu, menyiapkan peserta didik secara psikis, kemudian secara fisik, ya, dan juga misalnya memberikan motivasi gitu kan kepada siswa untuk
keinginannya untuk mengetahui apa yang akan dipelajari atau potensi apa yang harus dicapainya, kemudian memberikan persepsi terhadap baik itu hubungannya dengan apa yang sudah dia ketahui maupun materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga menampakkan keterhubungan dan manfaat bagi siswa itu sendiri. Nah, kemudian misalnya menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, termasuk juga yang terakhir pada kegiatan pendahuluan itu adalah menyampaikan apa sih kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan selama mengikuti kegiatan inti. Contohnya misalnya di sini menggunakan pendekatan saintifik gitu kan. Kalau saintifik tentu mulai dari mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Itu sebagai contoh. Nah, sementara itu untuk pada kegiatan inti, ya, di dalam rancangan pembelajaran terpadu tentu fokus pada penerapan model pembelajarannya. Nah, misalnya contoh kita menggunakan model jaringan laba-laba. Kalau misalnya tentang keluargaku itu ada silsilah keluarga, ada misalnya bagaimana tolong menolong di dalam keluarga, begitu juga materi tentang yang berkaitan dengan membuat cerita tentang keluarga. Nah, kemudian begitu juga kalau seandainya kita menggunakan model keterhubungan atau kognitif, ini sebagai contoh yang sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Misalnya ada siswa punya kakak, punya adik, tapi siswa itu juga punya ayah, punya ibu. Dari ayah itu ada kakak ayah, ada adik ayah, dan ayah ini punya bapak, ada punya ibu juga. Begitu juga dari keluarga ibu gitu kan. Nah, ibu itu punya kakak dan punya adik, dan ibu ini juga punya ibu dan punya emak gitu. Nah, maka dari itu disinilah kita melihat keterhubungan ataupun connected di dalam model pembelajaran. Nah, kemudian kalau misalnya keterpaduan, ya tentu keterpaduan antara beberapa mata pelajaran itu di dalam sebuah tema gitu. Karena di tema keluargaku ini, ya, di sini kita belajar tentang IPS, belajar tentang matematika, PKN atau bahasa Indonesia, begitu seperti yang disampaikan pada bagian terdahulu tadi. Nah, kemudian pada kegiatan penutup tentu tidak terlepas dari 4 kegiatan ini, ya. Pertama, ya, bagaimana seluruh aktivitas pelajaran hasil yang diperoleh siswa itu, ya, siswa harus ditingkatkan kesadarannya apa sih yang manfaat, baik itu manfaat bagi siswa itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah diikuti. Dan kemudian guru juga harus memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajarannya. Dan kemudian berikutnya tentu jika ada yang sulit dipahami, perlu dipelajari lebih lanjut, baik itu siswa secara individu maupun berkelompok, maka ada pemberian tugas atau hanya sekadar untuk mengevaluasi terkait dengan ketercapaian hasil belajar juga bisa. Nah, yang terakhir yang harus dilakukan di dalam pembelajaran kegiatan penutup ini adalah menginformasikan apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Itulah 4 komponen yang harus dilakukan oleh guru bersama siswa di dalam kegiatan penutup. Nah, setelah itu barulah terakhir bagian penilaian. Nah, untuk penilaian ini kan seperti yang kita sampaikan terdahulu, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan. Dan berikut contoh-contohnya. Contoh penilaian sikap spiritual bisa dalam bentuk lembar observasi. Ini berlaku untuk 1 orang siswa, nanti dicatat aspeknya niamati apa, pada tanggal berapa pengamatan itu dilakukan, apa catatan guru yang bisa dimuatkan yang terkait dengan sikap spiritual. Nah, begitu juga dalam bentuk sikap sosial, ya, bisa melalui penilaian diri atau self assessment gitu kan. Nah, self assessment ini siswa diberikan lembaran untuk menyatakan dirinya. Contohnya, apakah siswa itu selalu, misalnya anggap saja di sini namanya Budi gitu kan. Apakah Budi selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas? Nah, nanti dia tinggal jawab iya atau tidak gitu kan. Tapi ini harus dia jawab secara jujur. Begitu juga pernyataan dalam bentuk yang lain. Nah, kemudian ada juga penilaian pengetahuan gitu.
tertuliskah, atau kehabisan, atau dalam bentuk penugasan, ataupun dalam bentuk yang lain. Begitu juga dengan penilaian keterampilan. Ya, penilaian itu bisa dalam bentuk penilaian kinerja, bisa juga dalam bentuk portofolio. Nah, perlu diingat bahwa di dalam kita melakukan nanti ada lembaran refleksi pelaksanaan praktik pembelajaran terpadu gitu kan. Jadi seandainya setelah kita mempraktekkan nanti pada tugas yang disampaikan pada sesi ke-7. Nah, di dalam sesi ke-7 itu juga nanti kita harus melengkapinya dengan lembar refleksi. Namanya siapa, NIM, alamat, kemudian jumlah siswa yang diajarkan. Jadi apa yang perlu diberikan refleksi di sini? Bagaimana cara saya memilih tema, kemudian apa yang saya rasakan saat melakukan praktik pembelajaran terpadu di kelas saya, kemudian masalah kendala apa yang saya alami, gitu kan? Bagaimana reaksi siswa saat saya melakukan pembelajaran terpadu itu, dan terakhir apa komentar atau saran teman sejawat atau kepala sekolah dalam penampilan saya saat saya praktik melaksanakan pembelajaran terpadu. Ini serta merta yang berkaitan dengan tugas praktik 3, yaitu membuat video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak sampaikan. Ini hanya informasi terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu tugas praktik 2, membuat video pembelajaran. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan atau diskusikan dari apa yang Bapak sampaikan? Silakan. Silakan. Saya Pak. Duluan. Saya Pak. Ya, silakan. Iya. Silakan. Saya nih Pak. Kalau suara saya terdengar? Dengar. Yang saya tanyakan di bagian RPP itu yang pertama itu kan ada bagian cita-cita sekolah seperti nama sekolah, kelas, semester, dan ada pokok materi. Nah, yang ingin saya tanyakan di bagian pokok materi itu. Pokok materi itu ambil dari hadis kata pelajaran atau kesimpulan dari semua mata pelajaran yang terkait dalam tema itu, Pak. Tema itu. Oke, terima kasih Bu Nining. Terima kasih Pak. Ya. Silakan, ada yang mau memberikan komentar terkait yang pertanyaan Ibu Nining ini terkait dengan materi pokok yang tercantum di dalam identitas materi pembelajaran tadi atau identitas sekolah yang dicantumkan itu apa gitu kan. Silakan, ada yang mau memberikan komentar. Ada? Pak, izin bertanya. Iya, izin menjawab. Ya, silakan Ibu Aprilia Putriana. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau yang saya buat dari RPP yang kemarin itu saya ambil inti dari materi mata pelajarannya sesuai dengan KD-nya. Mana inti besarnya itu Pak, materi intinya. Itu yang dijadikan judul seperti yang kemarin kan saya tentang ada pecahan mata uang, ada mengenal panjang pendek bunyi sama kosakata. Nah, itu intinya saya ambil. Oke. Inti materinya. Oke, terima kasih Bu Aprilia Putriana ya. Iya, Pak, izin bertanya Pak. Boleh? Ya. Tahan dulu Kan yang tadi ya. Nanti aja. Tunggu
simpan dulu, kita bahas dulu apa yang ditanyakan Ibu Nining. Ya, tahan sebentar ya. Oh, baik, Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi pertanyaan Ibu Nining, silakan selain Ibu Aprilia. Di mana sih kita mengambil materi pokok ya, materi pokok yang kita tulis pada identitas RPP. Kata Ibu Aprilia tadi mengambil intisari dari isi materi dan tema yang RPP yang kita tulis. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan. Ada? Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi boleh lakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Aprilia tadi, tapi boleh juga misalnya kita menulis ulang subtema yang dipelajari. Nah, tapi biasanya dari subtema itu kan ada pembelajaran 1, ada pembelajaran 2 gitu kan. Nah, nanti dari pembelajaran itu kan pasti ada judulnya. Nah, dari judul pembelajaran itulah kita mengambil materi pokok ya, materi pokok dari RPP yang kita kembangkan. Nah, seperti itu maksudnya Ibu Nining. Apakah bisa dipahami Ibu Nining? Ya, Pak. Berarti kita bisa ambil inti mata pelajarannya ya, Pak ya? Bisa. Atau menulis ulang dari temanya juga nggak apa-apa. Ya terdengar. Tapi bisa juga dalam bentuk nanti kan kita buka buku siswa itu kan pasti ada temanya, ada judulnya itu. Pembelajaran 1 judulnya apa. Nah, yang kita buat itu kan pasti salah satu pembelajaran, bukan seluruh subtema ya. Ataupun seluruh pembelajaran yang ada di dalam sebuah subtema. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu yang dimaksud ya dari pertanyaan dari Ibu Nining. Silakan Ibu Aprilia, pertanyaannya yang ditahan tadi. Iya, yang tadi kan yang Ibu tanyakan tentang gimana cara menulis materi pokoknya. Terus kan tadi di cara sistematika penyusunan RPP itu ada tentang materi intinya, Pak. Jadi materi inti itu kita dapatnya tuh sesuai dengan yang ada di buku paket ya, Pak. Misalnya saya pernah baca buku tema kelas 2, itu kan tentang yang denah-denah tuh, Pak. Nah, di situ kan materinya tuh sesuai dengan cerita, misalnya rumah kita bersebelahan dengan rumah Andi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau menulis materi intinya itu yang bagaimana, Pak? Jadi terkait dengan materi pembelajaran bukan materi inti ya. Kalau sudah di bagian materi pembelajaran. Oke, tadi Bapak sampaikan kalau materinya itu tentang apa? Tentang mungkin Bapak share screen kembali dari materi yang tadi. Ya, sebentar. Ini supaya lebih jelas Bapak tampilkan kembali. Misalnya materi pembelajarannya itu yang tampilan ini ya. Ini materi pembelajaran. Iya Pak, yang di materi pembelajaran. Itu beda kan Pak sebelum di kegiatan inti. Nah, kita ada jelas dari materi pembelajarannya. Contoh ini kan, kalau kegiatannya itu tentang apa membaca, apa yang dibaca maka itu ditulis gitu kan. Jadi kalau di dalam RPP itu bukan lagi namanya materi inti tapi materi pembelajaran gitu kan. Sama seperti misal contohnya Bapak tampilkan pada slide berikut ya. Misalnya menanyakan apa yang mau ditanyakan oleh siswa itu ditulis materinya apa. Maka di sini ada bentuk tabel. Nah, inilah yang harus ditanyakan oleh siswa, apakah itu dengan ayah, dengan ibu, kakak atau adiknya. Begitu juga misalnya misal contoh menanyakan tentang keluarga dia sendiri. Misal dalam bentuk narasi seperti ini, saya memiliki ayah namanya siapa gitu kan. Nah, inilah tag yang disebut dengan materi pembelajaran itu. Bukan hanya misalnya kita buat keluarga Udin saja, enggak. Gitu. Bukan misalnya di sini keluargaku, bukan itu saja yang ditulis. Tapi tag yang terkait dengan materi itu ditulis semua. Begitu juga dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau dia itu
belajar tentang ada bernyanyi bersama tentang lagu Sayang Semuanya. Jadi syair dari teks lagu Sayang Semuanya itu ditulis semua gitu, satu-satu, kan ditulis itu, aku sayang ibu dan seterusnya. Jadi tidak dalam bentuk pokok materi gitu kan. Kalau pokok materi kan Sayang Semuanya, sudah judulnya aja seperti itu. Paham itu Ibu Apriliana? Ibu Aprilia. Jadi kalau di materi pembelajaran tuh berarti lumayan banyak ya isinya Pak ya, sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Saya kira kayak istilahnya tuh kesimpulan atau intinya gitu di materi pembelajaran itu Pak. Tidak demikian. Berarti seperti contohnya kalau di kelas rendah kita tulis sesuai dengan yang ada di buku tema tersebut ya Pak ya, di materi pokoknya itu. Terus kayak misalnya untuk pembagian pembukaan di art persepsi, misalnya kalau kita mau menampilkan lagu kebangsaan di lagu nasional, nah jadi kita juga menampilkan lirik lagunya gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi teks lagu, syairnya semuanya ditulis. Nah kalau misalnya dari tugas yang dikerjakan oleh Ibu Aprilia ini kan, misalnya di sini ini materi, ini kan bukan materi namanya. Bukan materi kan? Ini materi pokok bukan ya Pak? Ini materi pokok jadinya. Ini pokok-pokok materi kan. Tapi yang ditulis ini kan materi pokok. Namanya bukan materi pelajaran tapi materi pembelajaran. Jadi materi apa saja yang dipelajari ditulis gitu. Itu yang disebut materi pembelajaran. Nah, yang lazim digunakan biasanya karena dia itu terlalu panjang, ada juga guru-guru itu menulis materi pembelajarannya itu di lampiran. Ada juga seperti itu. Ada seperti misalnya di dalam penilaian pembelajaran itu kan panjang, mulai dari penilaian sifatnya, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Nah biasanya ada juga guru-guru itu mengimplementasinya sebagai lampiran. Nah, maka lampiran itu wajib ditulis. Ya soalnya kan panjang kan. Ya, ini untuk Ibu Aprilia sama ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain, nanti bisa dibuat lampiran saja untuk penjabaran mulai nomor 1 sampai nomor 7 ini. Nah begitu juga dengan penilaian kan. Penilaian kalau misalnya terlalu panjang, ada juga yang membuatnya menjadi lampiran. Jadi ada lampiran materi pembelajaran, ada lampiran penilaian. Seperti itu. Boleh lagi Pak. Masih ada, silakan. Iya, yang jujur ya Pak ya, yang di RPP itu untuk bagian penilaian untuk siswa itu saya sebenarnya masih kurang paham sih, itu apakah hanya soal untuk tugas siswa atau yang bagaimana. Kadang-kadang tuh kalau lihat contoh ya untuk jadi gambaran aja, kalau saya lihat RPP di Google, nah itu penilaiannya saya masih kurang paham. Kadang ada rubrik untuk ini atau yang saya tahu tuh cuma kayak untuk soal untuk tugas anak aja penilaiannya itu. Seperti yang ada saya buat tuh kan cuma tugas latihan seperti itu. Yang benarnya itu jadi yang kayak mana Pak? Jadi sebenarnya penilaian itu kita lakukan itu untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi dasar itu sendiri, atau kita sebut di dalam hal ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah kalau misalnya di sini ya kita sudah tentukan menyebutkan isi teks sesuai dengan geografis ya di lingkungan rumah. Jadi kalau ini bagaimana kita mengevaluasi apakah ini kita tanyakan dalam bentuk pengetahuan atau dia itu misalnya dalam bentuk keterampilan. Nah itu kembali lagi karena dia ini KD-nya adalah KD pengetahuan, maka di sini kita buatlah soal ya kan, soal pengetahuan bagaimana bisa mengukur ini tercapai atau tidak. Sama juga misalnya sini dari KD 3.3 ini kan pasti soal pengetahuan kan. Nah pengetahuan mengidentifikasi denah rumah di sekitar rumah. Nah bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan atau mengukur kemampuan siswa di dalam mencapai indikator ini. Nah disitulah letak soalnya gitu. Jadi soal instrumen penilaian itu
berbentuk apakah tulisan, nisan atau dalam bentuk lain, bukan jatuh dari langit, tapi jatuhnya dari indikator pencapaian kompetensi. Maka dibuat indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu dapat digunakan oleh guru untuk pertama mengembangkan materi pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga penilaian, termasuk juga bagaimana menciptakan langkah-langkah pembelajarannya atau kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang menjadi pedoman. Nah, karena kita mau melakukan penilaian, maka apa yang mau dinilai gitu kan? Kalau misal berkaitan dengan sikap, lihat dia ini KD sikapnya yang mana gitu kan. Kalau dia sikapnya itu misalnya sikap sosialnya misalnya disiplin gitu kan, maka ada instrumen penilaian sikap itu untuk menunjukkan kedisiplinan siswa, disiplin atau tidak dia di dalam materi yang dipelajari. Begitu juga misalnya dengan keterampilan. Kalau keterampilannya misal di sini 4.3 ya, dengan indikator membaca teks mengenai geografis lingkungan rumah dengan percaya diri. Nah, dengan percaya diri pasti ada indikatornya ini yang dikatakan bisa membaca teks mengenai geografis lingkungan rumah dengan percaya diri. Nah, indikator-indikator itulah yang harus dinilai, seperti contoh yang pernah Bapak sampaikan pada tempo hari. Tentu misalnya kalau ada kriterianya, misal tentang 4 kriteria, yang disebut cuma 3, berarti nilainya berapa gitu kan. Atau yang bisa ditunjukkannya misalnya dari 4 itu ke 4-4-nya nilainya 100 gitu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Aprilia maupun Bapak Ibu yang lain tentang penilaian ya. Jadi penilaian itu memang satu sisi susah apabila kita nggak paham gitu ya. Tapi di saat kita memahami hierarki dari perangkat pembelajaran itu, kita tahu pasti nggak mungkin misalnya indikatornya beda, yang kita ukur berbeda. Terus kapan kita bisa memastikan siswa itu mencapai kompetensi dasar? Kapan bisa kita pastikan bahwa dia itu mencapai tujuan pembelajarannya? Karena pasti setiap tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar. Kemudian turunan dari kompetensi dasar itu pasti namanya indikator pencapaian kompetensi. Nah, seluruh materi pembelajaran itu pasti dikembangkan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Langkah pembelajaran juga dilihat baik dari sisi indikatornya maupun dari sisi tujuan pembelajarannya. Begitu juga dengan penilaian. Penilaian itu pasti mengukur indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar. Jadi nggak kemana-mana, dia tetap mutar di situ aja. Tapi misalnya kita itu mutarnya ke tempat lain, nah maka bisa kita salah ukur atau tidak tepat di dalam mengukur. Jadi disebut dengan penilaian. Seperti itu. Bagaimana? Iya Pak. Berarti itu tergantung bagaimana guru membaca KD atau indikatornya ya. Makanya apakah itu penilaian keterampilan ataupun pengetahuan Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Oke, atas penjelasannya. Berikutnya yang sudah mengangkat tangan siapa nih? Ibu Kana ya. Silakan Bu Kana. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya mau nanya nih. Ya. Kalau untuk nanti yang simulasi, itu kan kalau dari awal sampai akhir lumayan lama dah itu Pak. Iya. Itu boleh disingkat-singkat dah Pak. Maksudnya nih kegiatan inti di RPP kita kita tulis lengkap, tapi pas nanti di videoin kegiatan pembelajarannya tidak semua gitu Sudah tuh kan bagian terakhir tuh ada saya tulis refleksi guru. Apakah di situ ditulis apa refleksi yang dilakukan guru, pertanyaan-pertanyaan untuk guru itu sendiri? Sudah tuh Pak, kalau saya kemarin kan dibentuk RPP saya nih, saya kan tentang ekosistem. Saya tidak masukkan di situ bentuk penilaiannya, soalnya tidak, cuman rubrik-rubriknya saya masukkan. Jadi gimana itu Pak? Apakah dimasukkan juga bentuk soalnya? Saya kan kalau muatan
Bahasa Indonesia itu pengetahuan tentang informasi penting yang terdapat dalam teks fiksi. Itu ada rubriknya. Kalau teks memuat informasi yang detail dan sangat mendukung teks disajikan maka dikasih nilai 4. Kalau memuat informasi yang cukup jelas dan mendukung teks yang disajikan saya kasih nilai 3 atau baik. Teks yang memuat informasi namun tidak banyak itu dikasih nilai 2. Dan yang sangat sedikit atau bahkan tidak mendukung teks yang disajikan itu nilainya 1. Saya cuma bantu begitu, Pak. Tidak ada masukkan apa itu bentuk soalnya yang seperti yang disajikan Bu Aprilia tadi. Satu yang IPA ini kan tentang mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Saya hanya bentuk rubriknya juga saya masukkan, tidak ada soalnya. Misalnya ini misalnya anjing, kucing itu masih tidak ada. Itu makanannya termasuk hewan apa, herbivora, karnivora, tidak ada saya masukkan di situ, Pak. Cuma rubriknya aja. Bagaimana tuh, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Jadi dari tugas yang Ibu Kana kerjakan ini ya, ini Bapak share screen untuk menampilkannya. Nah, ini kan tugas Ibu Kana nih. Nah, seharusnya namanya penilaian tentu dia harus lengkap. Instrumennya apa yang digunakan, pedoman perskorannya, ataupun hal-hal yang lain cara menentukan nilai peserta didik di dalam mengerjakan tugas. Maka di dalam hal ini tentunya tidak cukup dengan rubrik, Ibu. Nah, misalnya rubrik misalnya sudah ditentukan, ini memang pendukung di dalam kita memberikan penilaian dalam bentuk penilaian keterampilan. Tapi kan untuk menentukan nilai siswa itu seperti apa, ini kan ada banyak nih. Misal contoh, di dalam penilaian keterampilan itu misalnya siswa itu bisa dapat nilai baik sekali, baik, cukup maupun perlu bimbingan gitu kan. Tapi untuk menentukan ini kan ada beberapa kriteria. Nah, beberapa kriteria ini tentu nanti akan menentukan bagaimana kita menentukan nilai akhir dari penilaian keterampilan siswa gitu kan. Nah, maka dari itu di dalam penilaian harus dilengkapi gitu kan. Tidak hanya rubrik saja. Karena rubrik ini oke lah. Misalnya Ibu mencantumkan hal demikian gitu kan. Nah, tapi di dalam hal ini tentu penskoran juga harus ditampilkan seperti yang pernah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya gitu kan. Contohnya di sini, sebentar Bapak buka. Oh, yang ini penjelasan saja ya. Di kalau nggak salah Bapak di slide Bapak yang sebelumnya ya. Coba Bapak cek lagi. Sebentar, Ibu. Mana ya contohnya? Oh, ini penilaian. Nah, ini kan khusus tentang penilaian yang Bapak jelaskan yang lalu ya. Nah, penilaian keterampilan ini kan rubriknya nih. Nah, di balik rubrik itu nanti tentu ada lembar penilaian keterampilannya. Ini checklistnya ya. Termasuk juga yang terkait dengan skor. Nah, bagaimana menentukan nilai akhir dari penilaian keterampilan itu sendiri. Kalau dia itu memiliki beberapa aspek yang dinilai gitu kan. Nah, dari sekian aspek tentu ada nilai 100-nya, gimana cara mengukurnya. Nah, seperti itu Ibu Kana. Nah, itu yang berkaitan dengan penilaian. Apalagi tadi kayaknya banyak nih pertanyaan Ibu Kana nih. Selain masalah penilaian, apalagi Bu? Yang rubrik guru nih ya, refleksi guru. Nah, untuk yang refleksi guru ditulis juga ya nanti di situ ya. Bagian ekosistem ada satu refleksi untuk guru. Ada di dalam modul ya? Di RPP saya ada itu di ekosistem. Oh, di dalam RPP Ibu. Tapi di dalam tugas yang RPP saya ya, Pak. Di dalam apa? Di dalam tugas di dalam penjelasan Bapak tadi yang bagian yang ini bisa melihat ini memang ada. Jadi kegiatan simulasi praktik pembelajaran terpadu itu memang harus ada refleksi, Bu. Jadi kita mendeskripsikan yang pertama bagaimana
kita memilih tema tentu berdasarkan ketetapan yang ada di dalam kurikulum gitu kan. Seperti yang ada di dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 atau Permendikbud yang baru gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang saya rasakan saat melakukan praktik ini tinggal diceritakan saja, Ibu. Apa yang Ibu rasakan di saat melakukan praktek itu gitu kan. Nah, kemudian dari praktek yang dilakukan itu masalah apa yang dialami saat melakukan praktek pembelajaran terpadu di kelas. Nah, kemudian reaksi siswanya seperti apa? Karena kita itu meminta juga saran dan komentar teman sejawat atau mungkin kepala sekolah, silakan nanti minta juga komentar ataupun saran yang disampaikan baik itu teman sejawat atau kepala sekolah. Nah, itu dalam rangka untuk supaya kita bisa memperbaiki ya, cara-cara mempraktikkan pembelajaran terpadu. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu di saat melakukan kegiatan simulasi itu tidak ada teman sejawat, tidak ada kepala sekolah, nah bisa saja video yang direcord itu nanti diserahkan ke kepala sekolah, nanti silakan untuk minta saran dan masukannya terkait yang praktek itu. Seperti itu Ibu Kana maupun Bapak Ibu yang lain. Maaf tadi suaranya hilang Pak. Jadi saya tulis Pak ya di RPP. Dan nanti ada lembaran secara khusus itu Bu, yang untuk sesi ke-7 ya, refleksi terhadap ya. Nanti Bapak jadi untuk ya. Jadi untuk sementara saya kan ada buat kolomnya tuh kalau yang di ekosistem RPP saya yang di ekosistem. Jadi itu dikosongin aja Pak ya, itu ditulis pas lagi ngajar gitu Pak. Sudah ngajar. Bisa seperti itu. Nanti dia akan informasikan lebih lanjut. Kalau nggak salah Pak itu suaranya hilang timbul. Iya. Oke, itu aja ya, Ibu Kana ya. Oke, terima kasih Ibu Kana. Iya Pak. Ada lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan atau topik diskusi kita, ini Bapak ingin konfirmasi dari beberapa pertanyaan yang disampaikan di menu chat ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Nurlela. Ada Ibu Nurlela? Siap, ada Pak, cuman sinyal agak susah Pak. Jadi keluar masuk dari tadi Pak. Kondisi hujan Pak. Ya ada di rumah. Sesudah masjid masuk jalan Cempaka belok kanan. Nanti ada rumah tinggi Cak Hijau. Setelah masjid dari jalan raya. Ya. Sesudah ada. Sampai di mana tadi? Tadi ada telepon. Sorry. Bagaimana Ibu Nurlela? Tadi ada pertanyaan perbedaan perencanaan pembelajaran terpadu di kelas bawah dan kelas atas. Apakah pertanyaan Ibu sudah ada jawabannya atau perlu jawaban lebih lanjut? Ibu Nurlela. Atau dari pertanyaan ini adakah mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan komentar di sisi perencanaan pembelajarannya secara umum sistematika penulisan perencanaan pembelajaran ini hampir sama, baik kelas atas maupun kelas bawah. Yang membedakan nanti itu substansi dari kegiatan pembelajarannya. Nah, mana yang substansi kegiatan pembelajaran yang cocok dilaksanakan pada kelas atas, yang mana yang tidak cocok. Begitu juga dengan kelas bawah. Mana yang cocok, mana yang tidak. Nah, maka dari itu tentunya
itu memberikan peluang kita menganalisis bagaimana kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Nah, tentu salah satu caranya kita bisa melakukan misalnya melihat dari buku pegangan guru itu dari masing-masing tema yang bisa kita akses di internet ya. Apa saja kegiatan-kegiatan pembelajaran yang cocok untuk siswa di kelas rendah atau di kelas bawah maupun di kelas tinggi atau kelas atas pada SD. Seperti itu Ibu Nurlela ataupun Bapak Ibu yang lain bisa dipahami? Iya Pak, Iya Pak, siap Pak. Selain pertanyaan dari Bu Nurlela, ada pertanyaan dari Ibu Siadah. Ya. Bagaimana cara mengembangkan peta keterhubungan antar kadi dan tema pemersatu? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Siadah. Dari penjelasan Bapak, apakah sudah Bapak jelaskan tadi tentang bagaimana cara mengembangkan keterhubungan antara kadi dan tema pemersatu? Ada Ibu Siadah? Iya Pak. Sudahkah Bapak jelaskan tadi? Sudah Pak. Sudah ya. Tadi tuh saya ngirim pertanyaan Bapak belum jelaskan. Iya. Karena kan memang disuruh bertanya dulu kan. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Kemudian pertanyaan Ibu karena tadi RPP yang RPP sudah dikirim bisa dirubah Pak? Bisa ya. Berikutnya masih ada pertanyaan habis ya dari menu chat. Silakan yang mau bertanya secara langsung terkait dengan baik rancangan pembelajaran terpadu maupun praktik pembelajaran terpadunya. Silakan yang mau memberikan Menjawab. Ya, silakan Pak Asnor. Soal tugas kemarin kan kami buat tugas Pak. Tapi telat ngirimnya Pak. Itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Masih terima. Lebih baik terlambat daripada tidak mengumpulkan tugas. Bapak. Tapi kalau biasanya kalau ditunda menyampaikan tugasnya bukannya berkurang, nanti bertambah kan. Ya. Contoh misalkan terlambat menyampaikan tugas praktik 1, praktik 2 sudah harus dikumpulkan kan. Nah, terlambat lagi misalnya mengumpulkan tugas praktik 2, nanti tugas praktik 3 akan muncul lagi gitu kan. Nah, jadi jangan ditunda, segera ditunaikan supaya nanti akan mengurangi beban kita dalam mengerjakan tugas. Karena biasanya tugas-tugas yang dikerjakan secara terburu-buru itu apa adanya saja. Nggak sempat perbaikan, apalagi cek Turnitin. Yang tidak cek Turnitin itu nanti Bapak akan cek kembali secara personal, satu persatu. Yang tidak cek akan Bapak cek. Mungkin tidak cek karena mungkin ya satu sisi hasil kopas gitu ya. Nanti yang kopas itu akan Bapak berikan nilai kopas juga. Ya. Kopas itu berarti sebagian besar punya orang lain, hanya sebagian kecil punya dia gitu kan. Karena dia itu terindikasi dengan menciplak di sumber internet yang lain. Seperti itu Pak Asnur ya. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Silakan Ibu Nining ya. Iya. Di RPP saya kemarin itu di bagian tujuan itu kan saya menguraikan dari indikator, kemudian menguraikan dari KD, kemudian indikator juga saya menguraikan dari KD, kemudian di bagian kegiatan inti itu saya juga menguraikan dari KD. Nah, setelah saya cek Turnitin, ternyata di situ jadi banyak merahnya Pak, karena KD dan KI itu kan udah ketetapan, ada di buku guru. Jadi itu buku gurunya ada di internet Pak, jadi merah semua, 50% merahnya. Jadi KI dan KD itu memang semuanya sama. Makanya di dalam catatan perbaikan Bapak itu terutama indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran dan penilaian gitu kan. Kan itulah yang membuat ada keragaman hasil yang kita kembangkan sendiri. Tapi yang namanya KIKD pasti sama semua.
seluruh Indonesia Iya menggunakan Pak, itu KIKD. jadi merah semua. Ya, KIKD memang merah semua dia, nggak bisa dihindari. Ya, Ya, ya. seperti itu. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Setelah Ibu Nining. Jadi minggu yang akan datang ya, sampai hari Sabtu jam 23.59 nanti silakan Bapak Ibu, deadline untuk tugas yang pertama, tugas praktik pembelajaran terpadu. Untuk praktik 2 yaitu membuat video presentasi RPP, salah satu RPP-nya, tapi RPP yang satunya lagi untuk disampaikan dalam bentuk simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, kemudian untuk pada sesi ini juga nanti terakhir disampaikan di dalam LMS itu adalah latihan uji kompetensi 2. Nah, latihan uji kompetensi 2 itu silakan nanti dicek soalnya yang ada di LMS. Nanti silakan di-download kemudian dikerjakan. Dan deadline-nya juga sama, yaitu pada hari Sabtu minggu yang akan datang jam 23.59. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Silakan Ibu Nurlela. Izin bertanya Pak, Maaf, suaranya agak putus-putus. Kalau tidak salah barusan Pak sampaikan bahwasannya untuk tugas yang dikumpulkan sampai di hari Sabtu besok itu 2 video ya Pak. Satu video untuk menjelaskan RPP, satunya lagi kita praktek di kelas dengan anak-anak atau bagaimana Pak? Ya. Jadi minggu depan ini deadline-nya itu video presentasi RPP. Nah, untuk 2 minggu lagi itu deadline-nya video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Jadi 1 video Ibu. Jadi untuk tugas kedua ini presentasi RPP Pak ya? Presentasi RPP-nya 1. Terima kasih Pak. Kemudian uji kompetensinya 1. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan Ibu Syada. Itu Pak, saya mau bertanya yang soal hot masih bisa dikerjakan. Dikumpul Pak. Saya belum mengerjakan. Ya, silakanlah Ibu. Menyusul namanya itu ya. Apa? Silakan. Pak. Ya, sama-sama. Pak, mau bertanya lagi Pak. Silakan, Pak Asnur ya. Kemarin mau tugas Pak daftar atau pas saya? Ya. Ayo satu-satu. Pak Asnur, silakan. Kemarin kan saya sudah mengumpul tugas Pak tanggal 12 kemarin Pak. Apakah sudah masuk atau belum tugas kompetensi dasar Pak? Itu yang telat Pak. Tugas yang mana itu? RPP maksudnya. RPP sudah yang belum. Lagi dah. Kalau yang untuk soal hot, ini Bapak share screen dulu ya, supaya semuanya bisa lihat. Saya lagi Sebentar. Ya. Yang ini pada sesi ketiga, tugas 1 itu ya, yang sudah mengumpulkan itu 29. Yang belum mengumpulkan 2. Nah, itu siapa tuh? Di antaranya 2 itu. Kemudian untuk soal hot ya. Soal hot itu mana nih soalnya? Tugas particular soal hot ya. Soal hot itu sepertinya dari 31 itu 30 sudah mengumpulkan. Nah, yang terakhir mengumpulkan itu siapa ya? Coba Bapak cek.
Tanggal 26 ya, yang terakhir Ibu Andi Yuliana nih ya. Nah, yang dimaksud Pak Asnur tadi yang mana Pak? Tugas yang mana? Pak Asnur, tugas yang mana yang dimaksud Pak Asnur? Pak Asnur, tugas yang mana yang dimaksud? Halo, suaranya nggak tembus. Kameranya tembus, suaranya nggak tembus. Ya. Ada lagi yang lain mungkin, silakan. Halo Pak Asnur, gimana? Yang tanggal 8 terakhir. Kami kirimnya tanggal 12, Pak. Matahari, Pak. Oh, nggak apa-apa, pasti masuk ya. Oke. Silakan yang lain. Kita ada waktu lagi lebih kurang 5 menit. Silakan Ibu Nining ya. Ya. Ya, gimana Ibu Nining? Yang kemarin itu kan di tugas berapa itu kita ada buat RPP terus diupload. Nah, setelah kita buat RPP dan diupload itu kan baru Bapak jelaskan dan di situ kita banyak kesalahan Pak. Nah, itu perlu diperbaiki atau tidak Pak? Ya, kalau mau nilainya bagus diperbaiki. Kalau cukup itu aja ya. Oh ya. Berarti kita upload ulang ya Pak ya? Boleh. Oh iya Pak. Ada lagi? Silakan. Ibu Rosmita mau nanya nggak? Silakan. Kalau mau nanya. Ini kayaknya Ibu Rosmita nih jauh nih tempat apanya, tempat webnya ini harus cari sinyal kayaknya. Ya. Kalau Ibu Aprilia tadi terpaksa cari tempat sambil ngopi kayaknya nih, dekat warung itu, ya. Ibu Kana, silakan Ibu Kana. Tadi tatap muka Pak, praktikum IPA Pak, selesainya jam 12. Iyalah. Nah. Silakan Bu Kana. Pak, kalau itu terima kasih Pak. Kalau kita sudah perbaiki RPP itu yang lama dihapus atau tinggal masukkan aja lagi, tambahkan aja. Biarlah yang lama itu di situ. Ditambahkan aja. Ditambahkan aja Pak ya. Oke, Makasih Pak. Tapi kalau dia mau ditambahkan ya dihapus, kemudian dikirim lagi. Tapi biasanya kalau kita misal tambahkan saja nanti ada itu catatan tanggal berapa, jam berapa kita kirim. Apabila misalnya tanggalnya sudah berubah, jamnya sudah berubah, berarti dia menimpal jawaban yang lama. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Tahu sudah cukup? Pak, izin bertanya. Silakan. Ibu Yuli. Kan kita ini disuruh buat giling tuh buat menjelaskan RPP yang kemarin dibuat di pertemuan ke Nah, caranya tuh gimana Mas? Pak, kami karena tadi jaringannya putus-putus tadi di jalan Pak. Nanti Ibu silakan tonton lagi rekaman Bapak ini ya. Rekaman web kita ini nanti kan bisa dilihat tuh di LMS atau Bapak share ke grup. Nah, nanti itu lengkap tuh caranya. Cara membuat videonya menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya. Nah, supaya lebih jelas. Nanti kalau Bapak jelaskan lagi sama.
Atau kita bisa menggunakan aplikasi lain misalnya. Misalnya bisa nampakkan RPP langsung, kemudian ada wajahnya juga sekaligus nampak juga nggak apa-apa. Kalau ada aplikasi demikian bagus juga. Oke. Itu direkod juga ya Pak RPP-nya ya, biar nampak sekalian yang kita buat kemarin. Iyalah, yang paling penting itu RPP-nya nampak. Orangnya nggak nampak nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dua-duanya bagus ya. Jadi RPP-nya nampak, wajah kan juga nampak. Oke Pak. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Jadi rekam layar Pak ya RPP-nya. Jadi dalam bentuk Word atau PDF itu nggak masalah, yang penting RPP yang kita kemarin kita buat ya Pak. Jadi kita cukup record layar saja. Jadi merecord layar saja sambil kita menjelaskan. Nanti video record layar itulah yang nanti akan kita kirimkan linknya. Nah, link itu nanti yang akan Bapak periksa bagaimana Bapak Ibu itu kemampuan di dalam menjelaskan isi RPP itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu Siti Munira mau nanya nggak? Mumpung lagi parkir tuh. Daripada sambil jalan nggak bisa nanya. Ya. Ini kayaknya siap tancap gas tuh. Ada lagi silakan. Cukup? Kalau cukup mau Bapak tutup. Kalau masih ada silakan. Waktu kita masih ada ini 10 menit lagi. Ibu Asti mau nanya nggak? Daripada menemandir. Cukup ya? Kalau cukup, mohon diaktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot untuk laporan akhir kegiatan web ke sesi 5 ini. Ya, ini baru beberapa yang sudah mengaktifkan kamera. Mana kamera yang lain? Ayo lagi. Ya, barangkali ini sudah maksimal ya. Masih ada yang belum nampak nggak dari foto yang Bapak kirim ini? Nampak semua? Masih Pak, muka saya belum ada. Nah, kalau belum tolong pasang pipinya dekat kamera itu ya. Ini Bapak mau screenshot nih, hitung ya. Tolong senyum yang paling manis. Jangan lupa bernapas. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini foto terakhir untuk hari ini. Silakan cek wajahnya yang tampan, yang cantik udah masuk atau belum. Oke Bapak Ibu sekalian, kayak sepertinya kegiatan tuap kita pada hari ini cukup ya. Nanti kalau masih ada silakan sampaikan pada tempat dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih atas partisipasinya di dalam kegiatan tuap kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak live dulu ya. Ya Pak. Iya Pak. Selamat jalan.